Pak Sudra ya. Ya Pak, baik. Sudah bisa join. Baik Bapak semua, baik kita mulai lagi sebentar. Bapak Puji, berikutnya peserta ke-6 Saudara Pak Rocky Dinara Hasanandri akan dari Politeknik Batam kami menyampaikan presentasi laporan prestasi. Untuk itu kami ingatkan kembali Bapak Rocky untuk bisa presentasi secara efektif. Selanjutnya ada validasi dan kualifikasi dari penguji dan juga ada tanggapan atau penguatan dari mentor. Kami persilakan Bapak Rocky menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk share screen Bapak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Yang saya hormati Bapak Sudra Irawan selaku mentor pelaksanaan aktualisasi CPNS. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Roni Rahmatullahi selaku coach dari kegiatan pelaporan pelaksanaan aktualisasi ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ihsan Kholis selaku penguji pada pelaksanaan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin melakukan atau mempresentasikan terkait penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak kuliah mata kuliah survei teoretik dasar yang adaptif terhadap budaya normal baru di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan diri saya adalah Pak Rocky Dinara Sarandi. Saat ini saya bekerja di bawah unit kerja Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika di Politeknik di Batam. Ini adalah beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah terkait mengidentifikasi isu, kemudian rencana dan realisasi, rincian kegiatan, kemudian keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai aneka dan organisasi, kemudian dampak pemecahan isu, dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Seperti yang sudah dipaparkan pada rancangan aktualisasi, bahwasannya terdapat banyak sekali isu yang sudah saya himpun terkait kegiatan praktik di lapangan, yaitu belum tersedianya RPS dan kontrak kuliah yang adaptif terhadap budaya normal baru di masa COVID-19, kemudian belum tersedianya SOP yang adaptif, dan kegiatan pelaksanaan praktik lapangan itu bisa berjalan, akan tetapi belum ada komunikasi yang baik antara dosen, mahasiswa, dan juga tim Satgas dan institusi Politeknik di Batam. Sehingga setelah kami melakukan penapisan isu, maka ada suatu solusi yang terpilih untuk pelaksanaan aktualisasi yang sudah saya kerjakan, yaitu penyusunan RPS dan kontrak kuliah mata kuliah survei teoretik dasar yang adaptif terhadap budaya normal baru di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pada aktualisasi saya terdiri dari 8 kegiatan, di mana 2 kegiatan pertama dapat dilaksanakan dengan baik, maksudnya dapat diselesaikan tepat waktu, akan tetapi mulai dari kegiatan ketiga sampai dengan kegiatan ke-6 itu terdapat kendala, di mana molor 5 hari karena pada saat yang bersamaan penulis sedang melaksanakan berbagai aktivitas yang datang pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi pada kegiatan ke-7 dan ke-8 penulis dapat melaksanakan dengan efisien, sehingga secara general atau umum pelaksanaan aktualisasi bisa dikerjakan dan diselesaikan 5 hari kerja lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Jadi berikut adalah rencana dan realisasi kegiatannya. Kegiatan pertama meliputi persiapan, kemudian yang kedua adalah studi literatur terkait penyusunan RPS dan kontrak kuliahan di masa pandemi. Kegiatan ketiga adalah pembaruan SOP laboratorium survei teoretik berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi. Kemudian yang keempat adalah penyusunan RPS, mata kuliah survei teoretik dasar. Kemudian yang tahap kelima adalah penyusunan kontrak kuliah yang disesuaikan dengan RPS dan SOP yang sudah dibuat. Kemudian tahap keenam adalah uji coba. Tahap ke-7 evaluasi hasil, dan yang ke-8 adalah implementasi hasil dari perbaikan draft RPS dan kontrak kuliah yang sudah dikerjakan. Jadi ini adalah realisasi kegiatan untuk persiapan yang tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini saya melakukan koordinasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi saya, kemudian
berdiskusi dengan dosen sebidang dan laboran. Ini saya membuat grup diskusi untuk efisiensi dalam komunikasi, perancangan RPS, kemudian di sini saya menulis hasil notulensinya, dan selanjutnya pada tahapan yang ketiga, kegiatan 1, saya membuat jadwal rancangan kegiatan, di mana jadwal ini nantinya digunakan untuk diberikan kepada mentor, rekan dosen sebidang dan laboran, kaitannya terkait peran mentor dan dosen dalam pelaksanaan aktualisasi. Selanjutnya, kami melakukan perencanaan peralatan uji, dan saya berkomunikasi dengan laboran, ternyata semuanya tersedia, dan kemudian hasil evaluasi, rancangan aktualisasi yang sudah direvisi sesuai dengan saran dan masukan yang sudah diberikan pada saat sidang rancangan aktualisasi sudah saya revisi, dan setelah mendapatkan validasi dari coach, mentor, dan coach, kemudian saya memberikan hasil laporannya, reportnya kepada penguji. Pada tahap kegiatan yang kedua adalah studi literatur terkait penyusunan RPS. Di sini saya menyiapkan RPS mata kuliah survei terestris yang melibatkan praktek di lapangan dan juga dokumen protokol kesehatan dari tim Satgas COVID-19 Politeknik di Batam. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah pembaruan SOP laboratorium survei terestris dasar berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi. Pada tahapan ini terlebih dahulu saya melakukan koordinasi dengan KPS, kemudian laboran juga untuk melakukan penelaahan SOP yang ada dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu SOP existing, kemudian protokol kesehatan yang sudah disiapkan pada kegiatan sebelumnya. Kemudian saya melakukan penelaahan dengan laboran, dan berikut adalah eviden-evidennya berupa daftar radil, kemudian catatan-catatan penting dan notulensinya. Selanjutnya saya memberikan instruksi pada laporan bahwasanya hasil revisi SOP itu kemudian disusun menjadi dokumen SOP. Yang selanjutnya SOP ini saya mintakan kirim by email ke unit penjaminan mutu atau unit PM Politeknik Negeri Batam untuk diberikan nomor borang instruksi kerja. Selanjutnya penerapan SOP itu langsung saya terapkan di perkuliahan. Saya implementasikan, dan mungkin saya sedikit memperlihatkan videonya. Jadi ini penerapan videonya. Jadi mahasiswa berbaris sesuai dengan jarak protokol kesehatan yang baik dan benar, kemudian menggunakan APD kesehatan dan APD kerja yang sesuai, kemudian melakukan pengukuran suhu, dan setelah masuk ruangan mereka membersihkan telapak tangan menggunakan hand sanitizer dan masuk kelompok by kelompok. Jadi hal ini digunakan untuk mereduksi banyaknya pengumpulan massa pada lab. Dan ternyata pelaksanaan SOP ini mampu mengefisiensi waktu atau durasi mahasiswa masuk ke lab. Jadi umumnya ketika pada perkuliahan luring itu pelaksanaannya 2 sesi, yaitu meliputi briefing di lab, kemudian peminjaman alat, tapi ketika kita sudah melaksanakan SOP ini, mampu menekan waktunya kurang dari 1 sesi, karena untuk borang peminjaman alatnya, di SOP-nya ini disediakan borangnya yang diisi oleh mahasiswa ketika di rumah, jadi ketika di lab langsung mereka melakukan peminjaman alat. Berikut adalah output-nya adalah SOP yang sudah memiliki nomor instruksi kerja dari unit PM di Politeknik di Batam. Tahap keempat adalah penyusunan RPS mata kuliah survei terestris dasar yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembelajaran selama masa pandemi. Di sini saya menyiapkan dokumen-dokumen RPS-nya yang sudah ada yang disiapkan pada studi literatur, kemudian disesuaikan dengan sarpras yang tersedia di lab. Kemudian kami berdiskusi dengan dosen sebidang dan KPS dan juga laboran untuk mendiskusikan RPS yang akan disusun, dan saya memberikan catatan-catatan penting pada notulensi yang kemudian hal ini digunakan dalam perbaikan RPS yang disusun. Dan setelah disusun RPS-nya, kami mengkonfirmasi ke mentor bahwasanya draft RPS sudah selesai disusun. Setelah draft RPS sudah disusun, kami melakukan penyusunan kontrak perkuliahan mata kuliah survei terestris dasar yang mengintegrasikan RPS dan SOP yang berlaku. Jadi pada tahapan ini kami menyiapkan beberapa dokumen, yaitu SOP, kemudian draft RPS, kemudian
melakukan konfirmasi ke mentor bahwa draft RPS dan kontrak kuliah selesai dibuat setelah saya membuat kontrak kuliah yang sudah mengintegrasikan antara RPS dan SOP-nya. Selanjutnya, ini adalah output dari draft kontrak perkuliahan mata kuliah Subsidi dasar. Kemudian pada tahap 6 adalah uji coba penerapan RPS dan kontrak perkuliahan pada semester berjalan. Di sini saya melakukan koordinasi dan permohonan izin kepada KPS, kemudian dengan dosen sebidang, laporan, dan juga pemberitahuan ke mahasiswa bahwasanya akan dilaksanakan uji coba pada hari Selasa 24 November 2020. Sebelum melaksanakan uji coba, saya melakukan listing lagi peralatan yang akan digunakan pada uji coba. Pada saat itu adalah praktikum minggu 8. Saya sesuaikan dengan RPS minggu 8 dan sarpras yang tersedia, dan ternyata sudah tersedia semua. Saya tulis dalam notulensi, dan juga saya sediakan video pembelajarannya dalam materi teorinya di YouTube dan video briefingnya lewat YouTube juga. Jadi berikut adalah beberapa dokumennya. Nah, di sini untuk praktikum, karena ini praktik, maka saya membuat suatu media ajar atau bahan ajar yang dia interaktif. Nah, jadi ada pergerakan-pergerakan, misalnya arah panah ke tahap-tahap selanjutnya. Hal ini digunakan supaya pemahaman mahasiswa lebih dinamis dalam memahami materi. Selanjutnya berikut adalah dokumentasi dari pelaksanaan uji coba, dan sudah saya simpan pada Google Drive. Ada beberapa hasil dokumentasi yang sudah saya simpan. Ini adalah hasil uji coba pelaksanaan penerapan RPS, dan selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi daftar hadir pelaksanaan uji coba, barang peminjaman peralatan ketika praktikum, dan ada notulensi hasil pelaksanaan uji coba. Kemudian setelah uji coba, kami menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form ke mahasiswa terkait evaluasi dari RPS dan kontrak kuliah yang sudah mereka terima di saat pelaksanaan uji coba. Selanjutnya di tahap akhir saya melakukan konfirmasi komentar bahwasanya uji coba telah selesai dilaksanakan. Tahap ketujuh adalah evaluasi hasil. Jadi kuesioner itu tidak hanya diberikan ke mahasiswa, tapi juga ke KPS, dosen sebidang, dan laporan untuk melihat bagaimana tanggapan masing-masing terkait perangkat pengajaran yang sudah saya susun dan menggunakan Google Form. Kemudian di sini ada 5 pertanyaan yang memberikan saya mengumpulkan pertanyaan tentang bagaimana SOP kontrak kuliah, kemudian RPS, dan juga tanggapannya terhadap dosen dan laporan terkait pelaksanaan penyiapan bahan ajar, dan ada 1 kolom saran masukan untuk melakukan perbaikan terkait RPS dan kontrak kuliah yang sudah ada. Kemudian untuk evaluasi saya mengundang by email pada rekan-rekan dosen sebidang, laporan, dan KPS untuk melaksanakan rapat. Di sini ada hasil kuesioner yang saya melakukan analisis deskriptif yang menghasilkan bahwasanya tanggapan dari seluruh responden ketika sudah dianalisis skornya cukup tinggi, yaitu 94,5% yang memberikan pesan yang sangat baik. Kemudian dari saran dan masukan di kolom terakhir pertanyaan di Google Form, kemudian kami himpun ada 30 pertanyaan, 30 saran dan masukan. Pada notulensi ini ada yang berwarna hitam dan merah. Pada tahap yang merah ini adalah yang saran-saran masukan, di mana beberapa mahasiswa mengalami kebutuhan terkait materi tambahan untuk kebutuhan materi praktis penggunaan alatnya, sehingga di sini digunakan untuk pendukungnya. Dan juga ada beberapa mahasiswa menginginkan perkuliahan menggunakan Google Meet karena lebih interaktif. Namun ada juga yang lebih menyarankan ke YouTube. Tapi berdasarkan diskusi dengan dosen sebidang, menghasilkan saran bahwa saran yang terbaik adalah menggunakan YouTube karena di sana kita bisa melakukan pemutaran berkali-kali, kemudian segala pertanyaan bisa ditanyakan di komen, dan menunjang server yang menyimpan memori sangat banyak dan dapat di-embed ke learning atau LMS. Dan berikut adalah perbaikan dari perangkat pembelajarannya yang sudah saya upload di learning juga. Selanjutnya saya melakukan konfirmasi ke mentor bahwasanya draft dan kontrak kuliah sudah selesai diperbaiki, dan berikut adalah output dari kegiatan 7. Berupa draft dan kontrak,
RPS dan kontrak kuliah yang sudah ditandatangani oleh KPS dan dosen koordinator. Selanjutnya, pada kegiatan terakhir adalah melakukan implementasi penerapan RPS dan kontrak kuliah mata kuliah subsidiary dasar yang adaptif terhadap budaya normal baru di masa pandemi COVID-19. Di sini saya menerapkan pembelajarannya pada mata kuliah langsung, praktik langsung, di mana berikut adalah dokumentasinya, dan ada daftar hadir dan program peminjaman alat yang sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan implementasi RPS dan kontrak kuliah final yang sudah diresmikan. Dan berikut adalah notulensi kegiatannya dan sedikit testimoni dari peserta kegiatan implementasi penerapan RPS dan kontrak kuliah yang sudah dijalankan. Kesimpulannya adalah mahasiswa-mahasiswa ini mengaku puas dan sangat merasa baik karena protokol kesehatannya ditetapkan dengan baik dan juga RPS dan kontrak kuliahnya juga sudah sinkron. Dampak pemecahan isu sangat berdampak bagi saya sendiri sebagai individu, kemudian bagi unit kerja dan organisasi. Bagi saya sendiri, saya bisa tahu tusi kerja saya sebagai CPNS, kemudian juga peka terhadap isu bagi unit kerja. Di sini meningkatkan unit kerja dan perkuliahan sipil lapangan dapat dilaksanakan, dan pada tahap organisasi dampaknya adalah memecahkan permasalahan akademik ya, di mana perkuliahan secara luring, apalagi di lapangan ini memang memerlukan perhatian ekstra, dan dengan adanya terobosan yang sudah saya laksanakan aktualisasi ini, harapannya pelaksanaan perkuliahan secara luring dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dan juga yang terakhir adalah tercapainya visi dan misi. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini juga saya juga perlu adanya tokoh yang dijadikan sebagai panutan, dan beliau adalah Bapak Sudra Ilawan selaku mentor sekaligus KPS yang mengajarkan kepada saya kedisiplinan yang sangat baik. Di sini Pak Sudra mengajarkan kepada saya untuk bekerja keras dan ikhlas, di mana meskipun Bapak Sudra ini sangat sibuk, tapi beliau sangat komunikatif dan sangat menyediakan waktu pada saya sebagai bawahannya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan aktualisasinya. Rencana tindak lanjutnya adalah pada kegiatan aktualisasi jangka pendek, saya sudah melaksanakan penyusunan SOP atau penelahan SOP existing yang sudah selesai, kemudian penyusunan RPS dan kontrak kuliah yang adaptif terhadap pandemi COVID-19, kemudian juga sudah masuk ke tahap jangka menengah, yaitu sudah melaksanakan implementasikan. Jadi hasil aktualisasi itu sudah saya implementasikan di target jangka menengah, dan juga selama setengah semester ke depan, saya juga sudah melakukan komunikasi dengan tim Satgas COVID-19 bahwasanya pelaksanaan perkuliahan praktikum survei terestis dasar ini dilaksanakan secara kontinu sampai akhir semester. Kemudian untuk jangka panjang ini rencananya kami memiliki target paling lambat akhir tahun depan video VR terkait praktek lapangan sudah mulai disusun, karena ini memang jangka panjang karena butuh kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu. Mungkin demikian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya mengalami banyak kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rocky Dinda atas penyampaian presentasi aktualisasinya. Sudah cukup jelas. Selanjutnya kami persilakan kepada mentor, mohon konfirmasi atau tanggapan singkat. Silakan Pak Sudra. Baik, terima kasih Pak Roni Rahmat Nugraha, Pak Ikhlas, Pak Faroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya di sini sebagai mentor akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah Bapak Rocky lakukan. Jadi sepanjang yang saya lihat dan saya amati dari dosen Pak Faroki, baik dari sikap ataupun perilaku dan apa yang sudah beliau kerjakan selama proses aktualisasi kurang lebih sekitar 1 bulan belakangan. Pak Faroki di sini dalam pelaksanaan aktualisasinya yang saya amati, beliau selalu koordinasi ya, baik dengan saya sebagai mentor dan KPS beliau maupun dengan dosen dan juga Satgas
COVID-19, ya, kemudian dengan dosen sejak juga, dosen sebidang dalam pelaksanaan aktualisasinya. Koordinasi tersebut beliau lakukan memang mayoritas via media sosial di tengah pandemi seperti ini, ataupun sesekali ketika bertemu juga bincang-bincang dengan saya terkait dengan kegiatan aktualisasinya. Pak Faroki, berdasarkan laporan yang sudah dikirim ke saya baca, kemudian saya lihat sudah melaksanakan aktualisasinya dengan baik. Apa yang beliau kerjakan atau kegiatan yang dilakukan, saya lihat sudah sesuai antara perencanaan pada saat seminar RA dulu dengan kegiatan aktualisasi hari ini. Walaupun tadi memang sedikit agak waktunya tidak pas, memang Pak, kami di Prodi Teknik Geomatika ini memang banyak sekali ada kegiatan, yang ada pelatihan juga, kemudian beliau juga mengajar, kemudian ada beberapa kegiatan lain, jadi yang berbarengan dengan kegiatan aktualisasinya. Saya memaklumi itu, bagi saya tidak menjadi masalah asalkan semua kegiatannya bisa dilaksanakan. Kemudian dari proses pelaksanaan aktualisasinya sendiri, saya lihat sudah menerapkan nilai-nilai aneka, waktu, kemudian sopan dalam bahasa komunikasi, kemudian selalu melakukan koordinasi, dan tentu saja dia harus bertanggung jawab dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan produk aktualisasi yang dihasilkan, tadi sebenarnya ada 3, kalau nggak ada 3 atau 4 ya, ada SOP perkuliahan, ada RPS pembelajaran, jadi rencana program pembelajaran, dan kontrak kuliah. Ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk mata kuliah survei terestris, tapi ini nanti ke depan saya minta adopsi untuk semua mata kuliah yang praktik di lapangan, karena secara general untuk penerapan COVID-nya sama, karena lab-nya juga sama, jadi mata kuliah yang praktik di lapangan itu bisa diterapkan. Ini bermanfaat untuk pembelajaran di Prodi Teknik Geomatika, terutama di masa pandemi ini, telah memberikan kontribusi positif untuk kita semua. Nah, ini harapan saya Pak ke depannya, tentu saja pesan saya, tolong Pak Rocky ingat baik-baik, ini kebaikan dan sumbangsih beliau, ya, kebaikan dan sumbangsih beliau baik itu kepada prodi atau jurusan ataupun politeknik tidak hanya sampai di sini saja. Setelah berubah dari CPNS menjadi PNS, jadi setelah jadi PNS itu bukan hal yang mudah, jadi bukan bebas, istilahnya bukan enak-enak, tidak. Saya teman-teman adalah seorang abdi negara yang harus siap kapan saja ketika dibutuhkan. Nah, saya juga apresiasi tadi ke depan ada jangka panjang, saya lihat untuk membuat video reality, jadi VR, ini sangat bagus, karena keterbatasan baik tidak hanya di masa pandemi, walaupun juga nanti untuk pembelajaran, saya rasa itu harapannya ke depan menjadi target yang harus dibuat. Itu saja Pak Roni, saya secara umum saya mengapresiasi dan bagus sekali kegiatan-kegiatannya sudah dilakukan. Nanti minta tolong pada penguji masukannya supaya untuk perbaikan bagi kami. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Sudha Irawan yang menyampaikan konfirmasi, kemudian harapannya juga. Saya persilakan Pak Ihsan Haris selaku penguji menyampaikan klarifikasi dan arahan. Baik, terima kasih Pak Coach, Pak Roni. Selamat siang Pak Sudra dan juga Pak Faroki. Sehat semua? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi telah memperhatikan paparan dari Mas Faroki ya, dan juga telah mendengar kesaksian atau testimoni dari Pak Sudha Irawan selaku mentor. Dan dari tahapan kegiatan sudah dilakukan semua Pak Mas Faroki ya? Sudah Pak. Sudah semua ya. Apa kendala yang utama yang dihadapi kemarin? Kendala utama sebenarnya pada saat masuk ke timeline kegiatan ke-3 sampai ke-6 itu saya sebagai pelaksana aktualisasi sedang terlibat dalam berbagai aktivitas. Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi, kemudian uji sertifikasi kompetensi, dan dilanjutkan lagi dengan pelatihan sertifikasi kompetensi kadastral di Tangerang pada saat itu, dan juga berbarengan juga untuk LPJ penelitian dan pengabdian, sehingga pada waktu yang bersamaan saya harus memilih prioritas yang terpenting terlebih dahulu, sehingga kami melakukan reschedule untuk
tahapan atau kegiatan aktualisasi, Pak. Terima kasih. Betul, Pak. Oke, ya. Lanjut. Iya, mungkin terkendalanya di situ, Pak, yang untuk terkendala terbesarnya dalam pelaksanaan. Bukan. Tindak lanjutnya apa tadi? Rencana tindak lanjutnya apa tadi? Rencana tindak lanjut di jangka menengah, saya akan melaksanakan atau mengimplementasikan hasil RPS dan kontrak kuliah yang sudah adaptif ini ke perkuliahan semester berjalan, dan saat ini sudah saya implementasikan. Kemudian berkomunikasi dengan tim Satgas COVID-19 bahwasanya mata kuliah subspesialis dasar itu akan terjadwalkan setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu sepanjang semester sampai semester ini berakhir atau minggu ke-14. Kemudian jangka panjangnya masih belum dikerjakan karena kita sudah berdiskusi dengan Pak Sudra selaku mentor bahwasanya sebenarnya produk Geomatika itu sudah hampir menyelesaikan VR di survei JNSS, kebetulan bukan mata kuliah yang saya ampu, dan ini memberikan contoh kepada kami, dan Pak Sudra memberikan motivasi pada rekan-rekan dosen yang lain, ayo kejar untuk bikin VR. Jadi rencananya kalau misalnya ada hibah atau kesempatan untuk membuat VR, akhir tahun depan, insya Allah akan mulai dikerjakan. Terima kasih, Pak. Oke, intinya itu rencana tindak lanjut itu tidak hanya sekedar tulisan di laporan aktualisasi Anda. Itu adalah Anda harus membuat time frame terukur, jelas, dan itu harus Anda lakukan. Karena apa? Karena itu tindak lanjut, insya Allah setelah Anda lulus nanti, ya, itu adalah janji Anda kepada Pak Roni, Pak Sudra, bahwa Anda itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Anda harus tetap berkarya terus, ya. Itu tujuannya itu janji ya, itu janji Anda bahwa oh ini loh saya akan melakukan hal lebih lanjut atau saya ingin mengembangkan tidak hanya program aktualisasi ini, mungkin saya akan mengembangkan yang lain kan gitu. Pertama itu, kedua, dan juga nilai aktualisasi itu harus terus dipertahankan, tidak sebatas kemarin waktu aktualisasi ya. Itu ketika Anda lulus nanti, ketika Anda jadi ASN, PNS, SK turun, itu adalah start Anda baru mulai di karir ini gitu ya. Sehingga nilai-nilai ASN itu tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Itu harus, karena apa? Karena itu nilai ASN itu sebetulnya sudah selaras dengan ajaran agama, dengan budaya dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau harus dilandasi itu. Ketika kita menghasilkan suatu produk yang sama, kalau satu dilandasi dengan nilai-nilai dan yang lain tidak dilandasi, hasilnya pun nanti akan berbeda juga. Ya, itu saya rasa selamat. Saya hanya mau di sini saya tidak akan banyak menggali karena itu sudah kita diskusikan di rancangan. Saya ingin melihat apakah itu terlaksana dengan baik, kemudian sesuai ada nilai-nilai aneka apa tidak, dan tindak lanjutnya seperti apa. Yang saya lihat itu saja. Saya yakin Anda bisa menjalankan itu. Yang penting Anda telah membuktikan ini di yang kali ini. Terima kasih Pak Roni, Pak Sudra. Baik, Pak. Tapi Pak Ihsan sudah menyampaikan konfirmasi, klarifikasi, dan kemudian tadi arahan dan juga harapan buat Pak Rocky ke depan ya, calon ASN, calon PNS dan habislah PNS seperti apa untuk penjaga amanah ini. Oke, kami persilakan Pak Rocky menyampaikan sambutan penutupnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sudra Ilawan dan Bapak Roni Rahmat Nugraha yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan aktualisasi, dan apa saran yang sudah diberikan akan coba saya akan konsistensikan dalam pelaksanaan ketika nanti sudah menjadi PNS. Terima kasih juga kepada Bapak Ihsan Qolis yang sudah memberikan masukan, dan ini menjadikan cambuk bagi saya untuk memotivasi diri saya untuk mencapai target yang belum terrealisasi, yaitu target jangka panjang untuk penyusunan VR, dan memang saya sendiri secara pribadi juga ingin mengerjakan itu, membuat produk VR. Jadi semoga saya bisa mengemban amanah dengan baik dan sesuai dengan tadi bahwa yang target jangka panjang itu adalah sebuah janji, maka sebagai janji maka insya Allah saya akan mengerjakan dengan baik. Terima kasih Pak, mohon maaf jika dalam pemaparan saya menyebutkan hal-hal yang mungkin kurang berkenan ke Bapak-Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Sama-sama Pak Rocky. Terima kasih atas informasinya. Saya kami persilakan Pak untuk meninggalkan room. Selamat, sukses Mas sekali lagi. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk stop recording dulu Pak.